Makan bergizi gratis ini merupakan kepanjangan dari proyek sebelumnya, dari kegiatan sebelumnya, yaitu di Gerakan Sekolah Sehat. Dan alhamdulillah Kota Salatiga ini menjadi penyokong utama terkait dengan kegiatan atau program Gerakan Sekolah Sehat. Melalui program Sekolah Sehat dan melalui makan bergizi gratis ini, kita berharap generasi kita menjadi generasi yang sehat, kuat, cerdas, dan berkarakter. Dan melalui gizi berseimbang, kita berharap generasi menjadi semakin gemilang. Sukses sekali lagi untuk Kota Salatiga. Tapi seneng ya kalau ada makan siang kayak gini ya? Oke. Rasanya gimana? Yang mana nih? Enak ya? Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sriastu Swasti Prajabyah. Pak, kita hari ini sowan ke beliaunya mantan Camat Tinggir ini. Karena kita dari Kecamatan Tinggir, kita harus sowan. Wah, saya sampai lupa, Pak. Saking suwe ini. Tapi beliaunya luar biasa ini. Dan sekarang beliau sudah menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Siapa tuh? Bu Nunuk Dartini. Luar biasa, Ibu, Bunda. Makasih. Assalamualaikum. Sehat, Ibu? Sehat, alhamdulillah. Pokoknya harus strong. Beliaunya ini adalah salah satu, nih Mbak, favorit saya. Kepala dinas favorit saya. Karena semangat yang, wah, luar biasa. 45 ya, Bu. Iya, kalau ketemu beliaunya itu, wah, semuanya semangat dan semangat. Dan seperti pagi ini, kita mau membahas program yang sebentar lagi digalakan oleh pemerintah Republik Indonesia era Pak Prabowo ini. Apalagi kalau bukan makan bergizi gratis, Ibu. Iya, betul. Dan dengar-dengar, Ibu, ini langsung saja. Tadi saya sudah dikabari Pak Tardi, paranormal dan intelijen Kecamatan Tinggir. Gimana? Kemarin itu sudah ada simulasi, Bu. Oh iya, betul. Di Kota Salatiga. Nah itu prosesnya gimana, Bu? Iya. Paranormal termasuk baik itu. Akurat sekali. Dan luar biasa. Ini ya baru kali ini, Bu, bener. Prosesnya gimana, Bu? Yang datang siapa atau monggo? Oke, Mas Andri, yang pertama saya mengucapkan terima kasih dengan kehadiran teman-teman dari Kecamatan Tinggir membuat acara seperti ini, membantu kami untuk mensosialisasikan program makan bergizi gratis. Jadi luar biasa, nilainya 100 ya. Wah, luar biasa. Kemudian MBG itu adalah singkatan dari makan bergizi gratis. Ini adalah program unggulan yang diberikan oleh Presiden dan Wakil Presiden kita. Jadi Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, untuk Kota Salatiga sendiri itu sudah melakukan uji coba. Karena kita termasuk salah satu yang ditunjuk untuk melakukan uji coba. Jadi di Jawa Tengah ini ada 4. Yang pertama adalah Kota Salatiga, kemudian Kota Surakarta, Kota Tegal, dan satu lagi Kabupaten Kudus. Dan kita yang pertama kali untuk melakukan. Nah, pada waktu pelaksanaan itu di tanggal 11 September itu semua kita uji coba. Jadi kita tidak hanya sampel ya. Jadi dari anak-anak SD, SMP, sekota Salatiga, baik itu madrasah sampai dengan sanawiyah, semua kita uji coba. SD, SMP, Bu? Iya. Kenapa enggak SMA juga sekalian? Oh ya enggak, itu bukan wewenang kita. Bukan. Karena kalau kabupaten kota itu kewenangannya pendidikan dasar. Dan masih tanya lagi kenapa kok enggak TK? Lah, ya kan ini kalau makan bergizi biasanya cenderungnya anak-anak kecil, Bu. Iya. Dalam arti TK gitu. Tapi ini sebagai percontohan SD dan SMP. Iya, betul, SD dan SMP. Karena memang waktu itu perintahnya makan bergizi gratis itu dilakukan makan siang. Nah, kalau anak-anak TK kan dia jam 10, jam 9 udah pulang. Sehingga kami lakukan untuk anak-anak SD dan SMP. Dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Jadi bicara MBG itu sebenarnya komprehensif sekali, kompleks sekali. Dan ketika kita sudah melakukan, banyak sekali multiplier efeknya. Apa itu? Yang pertama, perekonomian di Kota Salatiga menggerakkan sekali. Karena kebutuhan sehari untuk penyediaan makanan itu luar biasa. 32.000 anak. 32.000 anak. Siswa ya, Bu? Siswa, itu meninggalkan yang TK loh ya. 32.000.
Nah. Kemudian kita juga melibatkan semua UMKM yang ada di Kota Salatiga. Tentu UMKM yang kita tunjuk itu yang sudah lolos uji verifikasi, Bu. Diverifikasi juga ya? Iya, yang verifikasi itu dari DKK. Jadi kita kerjasama ini MBG, bicara MBG itu nggak cuma Dinas Pendidikan loh ya. Karena harus memastikan gizinya ya Bu ya? Iya, jadi dihitung Mas karbohidratnya berapa, untuk ukuran SD berapa, SMP berapa, proteinnya, harus ada buah, dan terakhir ada susu. Nah, susunya itu yang susu no plan, artinya tidak mengandung gula. Dan itu aman untuk anak-anak, karena biasanya anak-anak itu kalau minum susu itu kan kadang ada yang nggak biasa, terus mencret dan sebagainya. Nah, kita sudah mitigasi risiko. Artinya apa? Pada saat pelaksanaan kami sudah komunikasi dengan RSU, Puskesmas. Manakala ada anak yang misalkan kita kan tidak tahu ya, ada anak yang katakanlah delalai pas maem itu nggak sesuai, terus perutnya atau gimana, itu rumah sakit ataupun puskesmas harus siap menerima. Nggak perlu ditanya, ini kenapa, pokoknya harus tangani. Nah, dan ini Bu, program makan bergizi gratis itu kalau dilihat dari manfaatnya, itu apakah hanya sekedar menuntaskan janji politik atau memang ini yang yang dikarepke masyarakat itu, rakyat itu seperti ini? Oh enggak. Jadi biasa ya, program baru pasti ada pro dan kontra. Betul, yang kontra banyak, yang pro juga banyak. Karena kami kebetulan sebagai sasaran ya. Jadi pada waktu kami menyampaikan pada saat nanti ada uji coba MBG, itu harus ada TEPA ya, untuk penempatan makanan itu. Itu pun sudah luar biasa. Yang menyediakan Bu? Yang menyediakan orang tua. Orang tua ya. Itu luar biasa, kontra. Tapi seiring berjalannya waktu semua membuktikan bahwa makan bergizi gratis ketika kita hitung. Satu anak itu anggarannya 17.000. 17.000 rupiah ya. Itu sudah dengan PPH ya, PPH PPN ya. Kemudian kalau ditambah susu, untuk yang SMP itu susunya 225 mili, 200 mililiter, itu harganya 5.300. Pun 23 sekian. 20 sekian ya. Terus kemudian untuk yang SD ini yang 125 liter, nilainya 3.000 sekian. Nah, pokoknya kalau kami hitung dalam satu hari itu kebutuhan untuk anak itu sekitar 17 gitu aja sudah. 17.000 itu ya Bu? Karena itu sudah diambil biaya keuntungan penyedia UMKM tadi ya Bu. Nah, ini bayangkan kalau itu misalkan karena di Salatiga ini kita sudah 5 hari sekolah, berarti 17 kali 5.000 udah hitung. Misalnya matematikanya biar sekolahmu sudah ya, dibantu hitung kan itu sudah ya Bu, dalam arti efeknya udah luar biasa, 5 juta sekian ya. Nah sekarang kali 1 bulan, kali minimal 5 tahun loh nanti, karena ini programnya Presiden. Wait Bu, nah ini rencana itu yang sudah disepakati apakah setiap hari atau cuman yang saya dengar Ibu, saya baca itu cuman seminggu sekali atau sebulan sekali? Kalau programnya dari pemerintah pusat setiap hari. Nah, setiap hari ini. Jadi masyarakat harus jelas ini Bu, soalnya setiap hari. Takutnya ya itu tadi Bu, dikiranya hanya seminggu sekali atau dianggap apakah terpenuhi gizinya kalau cuma seminggu sekali. Tapi nanti untuk realisasinya di 2025. Tetapi informasi yang kami peroleh pada waktu rakor itu sudah disiapkan 71 triliun khusus untuk MBG. Untuk MBG saja. Nah, bayangkan itu perputaran ekonomi yang luar biasa. Nah, ini Bu, yang menyediakan itu apakah dari luar atau harus UMKM Salatiga? Ya, logikanya ya harus UMKM Salatiga karena kan ini multiplier effect. Ya, betul. Jadi tujuan kita juga untuk meningkatkan kelas, naikkan kelas untuk ini UMKM. Jadi justru dengan seperti itu mereka akan mengurus ini, mengurus itu yang memenuhi standar. Nah, ini kan luar biasa ini. Dan yang jelas verifikasi dari Dinas Kesehatan atau Dinas Pendidikan Bu nanti yang memverifikasi? Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Kemudian pada saat ini kita bicara uji coba kemarin ya. Pada saat UMKM sudah menyediakan itu nanti dicek Mas sama Dinas Kesehatan. Jadi
Kayak kalau mau kita ke Taman Nopo itu Betul. loh, dicek sih makanannya, Oh, ini sudah layak atau belum, memenuhi enggak, Betul. termasuk dicek alat-alatnya, peralatan. Jadi luar biasa. Jangan sampai ada resiko Iya. untuk si anak ini tadi ya, Bu, Betul. si siswa ini. Nah, Dan kalau ini satu ya, lagi. siap. Jadi dengan MBG itu memberikan challenge pada anak. Nggih. Jadi anak yang biasanya mungkin nggak suka sayuran, Betul. karena Banyak, Bu. maem di sekolah banyak teman, Iya. tiba-tiba dia jadi suka. Karena semuanya makan ini Iya, tadi ya, Bu, dan ya, betul. rasanya seneng, nggak kerasa kan dia Ya, tahu-tahu habis secara saja psikis waktu kan, maem gitu. lainnya ikut makan, masa saya nggak makan sendiri, betul, Ya Bu. itulah. Nah, sudah ada kopi, Bu. Monggo. Oh iya ya, saya lupa. Kita sampai lupa ini- karena saking asiknya, Bu. Betul Mas. Ini kalau di sini memang Ya. kami sajikan kopi pahit. Kenapa? Nah, siap. Karena kopi pahit itu memberikan kesehatan yang luar biasa. Nah, ini. Dan hidup kita ini sudah manis. Oke. Kan gitu ya. Mari kita minum, oke. Kita ngopi dulu. Ya. Dan untuk ngopi yang nikmat itu Siap. harus serutup. Oke, Tahu, Bu. diserutup. Serutup, Bu. Bunyi. Iya, gini lihat. Mantap. Mantap. Luar biasa nih. Mantan camat tingkir itu pasti tahu tradisinya ini ya. Tradisinya kita. Mantap. Oke ya. Bu, dari sekian triliun tadi anggarannya, apakah APBD Kota Salatiga juga ikut kecantol nih? Jadi kalau itu modelnya kami belum tahu ya. Yeah. Tetapi paling tidak karena di sana sudah siapkan, nanti modelnya mungkin ya dikaitkan dengan DAP. Subsidi menawi Iya. Oh gitu, Gitu. nggih. Siap nggih. Iya. Nah, untuk Bu apa gizinya itu di dalamnya apa saja, Bu? Yang kemarin simulasi itu. Ada protein, karbohidrat, kemudian juga buah, susu, zat besi, dan pokoknya semua yang dibutuhkan oleh tubuh. Yeah. Ini semua ada. Oke. Dan itu dihitung oleh Dinas Kesehatan. Jadi nggak main-main, Mas. Dan tidak nggih, Bu, tidak setiap hari misalnya ikan terus gitu enggak? Oh ya? enggak, harus Oke, variatif. ada variatif. Kalau kemarin kita waktu uji coba kan kita selama, jadi satu sekolah mendapat kesempatan satu Yeah. kali. Itu kita laksanakan selama 10 hari. Ya. Ini. Dan Bu, rencana itu hanya untuk negeri atau swasta juga? Enggak. Kan ini untuk anak Indonesia. Oh, berarti termasuk sekolah swasta pun? Iya, jadi jangan khawatir nih, Oke, putranya nah sekolah yang ini. swasta nggak masalah. Kan kemarin ada pertanyaan-pertanyaan, Bu, memang. Iya. Nah, yang swasta bagaimana? Apakah juga ikut karena mungkin merasa swasta itu tadi, Iya, Bu? Ya? iya. Apakah ikut program ini atau bagaimana? Nah, ini tenang saja untuk seluruh anak Indonesia. Maksudnya di luar negeri. Luar negeri swasta. Jangan, Pak. Itu sudah ada yang open sendiri. Iya. Nah, Bu, apakah tadi apa namanya UMKM-nya, terus penyediaannya lah, itu tuh melibatkan dari pihak, misalkan itu nanti ada sekian anggarannya sekian itu jadikan satu dilelang atau gimana, atau per sekolah itu bisa yang saya memilih UMKM ini gitu, semacam itu teknisnya. Teknisnya Nggih. untuk mempermudah. Nggih. Pokoknya aku bicara yang kemarin ya, Ya. bicara kemarin, tidak yang ke depan nanti kita akan konsep kembali Nggih. hasil evaluasi Ya. kemarin. Jadi kita sistem zonasi. Nggih. Kalau misalnya ini sekolah di Sidoarjo, Hmm. itu kita pilih UMKM yang Sidoarjo, Oke. yang tentunya sudah lolos verifikasi. Siap. Kenapa? Satu, nanti biayanya jadi murah. Betul, Kan nggih. angkutannya, Akomodasi untuk akomodasinya ke tempatnya, jadi iya, betul. murah. Kemudian juga ketika komplain pun sudah jelas gitu. Oke. Ya, ini jadi terus merasa memiliki juga. Oh, Jadi biar iya, teman-teman iya. masyarakat ini merasa bahwa MBG itu tidak sekedar programnya pemerintah, Betul. tapi ini dari oleh untuk kita semuanya. Nggih. Gitu. Dan dari penjelasan panjenengan tadi berarti saya sudah bisa membayangkan, Bu. Berarti bergerak ini semuanya. Bergerak. Di situ ada sekolah, ada UMKM dilibatkan. Berarti kan kurang lebihnya seperti itu, Bu. Iya, betul. Nggih. Nah, Bu, rencana mau dimulai kapan, Bu? Apakah serentak? Itu apakah per kota sendiri-sendiri? Yang program MBG untuk tahun 2025. Ya, kami belum tahu, kan belum ada juklak. Rencananya belum ada kan tulis. Agustus, Januari, Bu. Ya, kita kan Oh, nanti gitu. harus ada juklak dulu, ya. Nggih. Petunjuk pelaksanaannya seperti apa. Oke, betul. Kan kemarin tuh baru uji coba. Gitu. Termasuk mungkin nanti di dalamnya pertanggungjawabannya itu. Iya, Kan iya. itu ada SPJ segala Ya, macamnya. kalau kemarin kan kita kebetulan pakai DID ya, Siap. inisiatif daerah. Dan Bu, kan tadi kita sudah membahas MBG. Disdik sendiri, Dinas Pendidikan ini pasti juga
banyak inovasi. Seperti kemarin kita mengadakan literasi, Pak. Ya, nah itu kan pasti juga inovasi dari Disdik, Bu. Ya. Nah, itu monggo, Bu. Selain MBG tadi, ke kalau- depan Dinas Pendidikan Kalau inovasi terobosannya. saya banyak ya. Yang masterpiece. Tapi Nggih. yang pertama kali saya canangkan ketika saya masuk di Siap. Dinas Pendidikan ini bicara itu aja dulu. Ya. Saya office tourism. Apa itu, Bu? Ya. Office tourism. Office tourism. Mesti seneng jalan. Ya, Pak. Jadi Kata-kata gini, tourism kan jalan-jalan lah, traveling. Ketika orang datang ke Dinas Siap. Pendidikan tuh harus merasa seperti seorang turis. Dibahagiakan. Oh. Kemudian semua yang ada di sini seperti getur. Ya. Jadi mereka harus bertanya mau apa kepentingannya. Jadi jangan sampai orang datang itu pelingak-pelingu itu Penting saya ini, sangat penting. tidak Ya. sangat membenci itu. Karena Siap. saya sendiri kalau misalnya kita diperlakukan seperti itu. Ya. Dan yang datang ke sini nggak semua orang ngerti loh. Betul. Nggak semua orang pede. Ya, maka harus ditanya dulu. Manajer kita udah kesana kemari nggak tahu Anu, nggak tempatnya. tahu jalan juga Iya, ya. betul. Oh, mungkin Oke. jarang diajak jalan-jalan. Beli tiket nggak? Enggak. Kalau kita pokoknya ke sini harus pulang itu dengan rasa puas. Betul, dan Bu. dan Iya. dan ada hasil. Ketika di sini ada pertanyaan, ada apa? Terus kasih solusi. Langsung ya, Bu. Kita nggak Betul. pernah menyampaikan sebentar ya nanti ini sebentar ya, nggak bisa. Hari itu juga kalau bisa diselesaikan harus kita berikan. Harus tidak ada yang tidak tahu. Iya, dan kita budayakan yang namanya budaya meja bersih. Luar biasa. Apa yang bisa dilakukan hari ini, diselesaikan hari ini, nggak boleh ditunda. Siap. Apalagi Dinas Pendidikan melayani semua dari aspek manapun. Kalau Ya, kita nggak betul. gercep, ngeri bro. Iya, betul. Heeh. Hanya ngeluh nanti kamu di Dinas Pendidikan. Ya, Bu. Office tourism selanjutnya, Bu. Ada lagi, ini yang terbaru ke Ya. kita ya. Krishna Siaga. Apa itu? Krishna Siaga itu kita melakukan screening kepada anak-anak ABK. Jadi Yeah. Salatiga ini sudah mempunyai perda inklusi. Ya. Perwali inklusi. Pendidikan inklusi. Jadi yang melibatkan anak-anak ABK, sekolah reguler itu harus bisa menerima 2% dari jumlah siswa yang ada. Okay. Nah, untuk itu kan perlu kita Krishna Siaga itu artinya anak-anak yang terindikasi punya sedikit kelainan, kita screeningkan. Biayanya cukup mahal, Mas. Ya, satu anak itu sekitar 200 sampai 300 ribu. Dan kita dalam 1 tahun itu kadang-kadang ya 150 anak, berapa anak seperti itu. Di screeningkan di Kota Salatiga sendiri Iya, ada di RSUD. RSUD. Iya. Oh, oke. Jadi kita kerjasama. Dan itu nanti hasilnya keluar rekomendasi. Anak ini masih layak di sekolah reguler. Ada juga yang nantinya anak ini tidak layak di sekolah reguler. Jadi begitu. Siap. Masih banyak lagi ya. Aku yo ora apal Tapi kabeh. dari dua ini aja sudah sangat penting, Bu. Dan ini bisa ditularkan ke OPD lain termasuk ke kita, Pak ya. Kita. Meja bersih tadi. Jangan hanya bersih makanan, tapi pekerjaan hari ini selesai. Bersih maksudnya kerjaan nggak dikerjakan. Jangan, Pak ini. Dan ini luar biasa. Berarti ada kepedulian dari Dinas Pendidikan untuk penanganan anak-anak berkebutuhan khusus tadi, Bu. Betul. Ya. Nah, ini kan program-program yang luar biasa. Ya. Harapannya, Bu, ini dengan MBG nantinya di 2025, kemudian untuk mungkin pesan-pesan dari Ibu Kepala Dinas Pendidikan yang sebentar lagi purna tugas ya, Bu. Aduh, kamu kok buka wati ya. Maksud saya itu sudah ada yang Ibu Kepala Dinas yang dirindukan nih seperti gitu ini, ya? Bu. Nggih. Oke, terima kasih. Nah, tadi nggih. Jadi itu begini, harapannya gimana? masalah MBG kami mohon dengan sangat untuk mendapatkan dukungan dari semua pihak. Karena pada prinsipnya itu memberikan multiplier efek yang luar biasa untuk setiap siapapun yang berada di Kota Salatiga. Jadi harus didukung sepenuhnya. Yang kedua, bicara masalah ABK. Saya mengajak orang tua khususnya. Jadi anak yang terlahir dalam kondisi apapun itu harus disyukuri. Jangan pernah menyalahkan. Karena anak-anak ABK ini tidak butuh dinasehati, tidak butuh diberi harus begini-begini. Cuma butuh didengar. Itu aja. Ketika orang tua sudah bisa itu dan menyadari, maka kita akan nyaman-nyaman aja. Dan anak-anak itu nanti akan kita berikan kemandirian. Kemudian yang ketiga, saya mengajak pendidikan ini yang perlu disadarkan menjadi tanggung jawab 3 komponen penting. Siapa saja?
pemerintah, masyarakat dan orang tua. Betul. Nah, jadi kalau dikatakan sekolah gratis, misalkan orang tua tiba-tiba kok ada untuk kegiatan ini, jangan terus lu diangkat di medsos dan sebagainya. Coba dikomunikasikan kalau misalnya ya, karena sesungguhnya tanggung jawab ini tanggung jawab bersama. Jadi tidak bisa hanya membebankan kepada pemerintah. Jadi kalau ada dana bos itu sifatnya bantuan. Bukan sepenuhnya membackup ya. Kemudian untuk masyarakat sendiri ikut memberikan masukan-masukan, saran ke depan seperti apa. Dan kami dari Dinas Pendidikan tentu akan memperbaiki kinerja, meningkatkan pengabdian sesuai dengan regulasi maupun jiwa pendidik kami. Karena apapun guru itu digugu dan ditiru. Ya. Begitu Mas penting. Andre. Jadi memang membangun bangsa itu kita tidak bisa sendiri, Bu. Iya, betul. Semua komponen harus saling bahu-membahu, melibatkan diri untuk kepentingan bangsa ini, Bu. Ya. Nah ini Pak. Untuk anak-anak muda, semangat, maju terus, pantang mundur. Ya. Siap. Syukuri apa yang ada. Siap. Jangan pernah menyerah. Itu kan lagunya Demasif. Jangan menyerah lah nyanyi. Ya itu bagus. Pokoknya tetap siap, Bu. Bangun komunikasi dan bangun komitmen. Luar biasa. Siap. Oke, Nah, semangat ya. Semangat. Kalau ngobrol dengan beliaunya yang inspiratif itu saya sangat terenyuh, gembira, punya ilmu, Pak. Dan yang jelas wejangan-wejangan beliaunya ini luar biasa. Ini adalah sosok beliaunya yang sangat dirindukan oleh semua kalangan masyarakat. Dan satu ya. Apalagi, Bu? Kecil apapun Siap. yang dilakukan oleh teman-teman kita. Siap. Itu berkontribusi untuk penyempurnaan tugas kita. Jadi jangan melihat bahwa dia itu penjaga, melihat bahwa dia itu hanya staf, tapi perlakukan bahwa semua berkontribusi dan itu menyempurnakan tugas kita. Di mata Tuhan aja kita sama ya, Bu, apalagi di mata manusia. Luar biasa sekali. Masya Allah. Ya itu tadi, Bu, karena berbuat baik itu memang tidak ada alasan. Memang harus begitu ya, Bu. Berbuat baik tidak harus karena ada surga dan neraka. Tanpa surga dan neraka pun kita harus tetap berbuat baik. Kan begitu, Bro. Luar biasa. Allah, saya ternyuh ini. Bu, matur suwun. Sukses ya. Sangat inspiratif sekali. Terima kasih. Selamat bertugas semuanya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.